Dan ya biar kalian tahu, Jenderal Besar Sudirman ini memiliki 3 jimat yang membawanya kepada kemenangan melawan penjajah. Wah, 3 jimat Jenderal Sudirman adalah, catat. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, wah, jadi di hari Selasa ini Nadia akan kembali lagi membahas soal biografi, yaitu pahlawan nasional sang bapak tentara Indonesia, Jenderal Sudirman. Indonesia memang memiliki salah satu jenderal perang terbaik sepanjang sejarah. Dia adalah Jenderal Sudirman, yang bahkan Presiden Soekarno pun sangat menghormati beliau. Bahkan ya, Jenderal Sudirman ini dijadikan kaki tangannya dalam berjuang menyelamatkan negeri ini dari Belanda yang ingin kembali menjajah, dan yang pasti dibantu juga dengan para tentara sekutu lainnya. Jenderal Sudirman berjuang mati-matian untuk membuat Indonesia ini terus merdeka dan diakui oleh dunia internasional. Oke, jadi mari sejenak kita mengenal dan mengenang kembali sosok berjasa yang ada di Indonesia ini. Dan tanpa beliau Indonesia akan terpuruk dan kembali lagi ke pangkuan Belanda. Jadi memang walaupun udah merdeka nih hari tahun 1945, Belanda itu masih ngotot aja ingin menguasai Indonesia lagi. Dan inilah dia kisah kehidupan dan perjuangan Jenderal Sudirman yang termasyhur itu. Check it out. Nah, jadi sejak lahir Jenderal Sudirman ini tidak hidup dengan kedua orang tua kandungnya. Beliau ini hidup dengan saudara dari ibunya. Sejak kecil ia ini dididik dengan sangat baik oleh orang tua angkatnya itu, dan dia pun sekolah hingga menjadi pemuda yang sangat cerdas. Dan biar kalian tahu, dari beliau kecil hingga berumur 18 tahun, Jenderal Sudirman ini tidak pernah diberitahu siapa orang tua aslinya atau orang tua kandungnya. Yang beliau hanya tahu adalah orang tuanya bernama Cokrosunaryo dan Tarsem ibunya. Itulah orang tua angkatnya yang juga betul-betul menyayangi Jenderal Sudirman dengan tulus. Setelah di usia 18 tahun, dia pun akhirnya baru mengetahui fakta ini, dan Jenderal Sudirman akhirnya diperkenankan untuk hidup lagi bersama keluarga kandungnya, meskipun pada akhirnya beliau ini lebih aktif dalam belajar setelah sang ayah asli itu meninggal dunia. Nah, gimana nih latar belakang keluarga kandungnya Jadi nih Jenderal Sudirman ini terlahir dari pasangan rakyat biasa di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayah beliau ini bernama Karsid Kartiwiraji yang merupakan seorang pekerja di pabrik gula di daerah Kalibagor, Banyumas, dan ibu beliau bernama Siem yang merupakan keturunan Wedang Rembang, yang mana pada saat itu kedua orang tuanya ini tinggal di rumah saudaranya si ibu Sudirman yang bernama Ibu Tarsem tadi. Nah, Ibu Tarsem ini memiliki suami seorang camat yang bernama Raden Cokrosunaryo, dan pada akhir tahun 1916, 11 bulan setelah Jenderal Sudirman lahir, Raden Cokrosunaryo ini pensiun sebagai camat dan membawa keluarganya pindah ke Manggisan, Cilacap, dan disitulah baru Jenderal Sudirman ini diadopsi olehnya dan dibawa juga pindah ke Cilacap. Dan di tempat inilah Jenderal Sudirman tumbuh besar. Nah, hal inilah yang menjadi alasan kenapa Jenderal Sudirman ini diberi embel-embel Raden, karena memang gelar Raden tersebut diberikan oleh pamannya yang seorang priai kepada Jenderal Sudirman kecil, dan karena pamannya ini telah menganggap Sudirman sebagai anak kandungnya, makanya itulah gelar Raden pun diberikan di namanya Jenderal Sudirman, di mana Raden merupakan gelar kebangsawanan suku Jawa. Nah, di Cilacap sendiri, orang tua kandungnya Jenderal Sudirman, yaitu Bapak Karsim dan Ibu Siem, ternyata juga memiliki seorang putra lainnya yang bernama Muhammad Semingan. Dan kemudian Bapak Karsid atau bapak kandungnya Jenderal Sudirman ini pun meninggal dunia pada saat Jenderal Sudirman masih berumur 6 tahun. Dan pada saat itu juga Ibu Siem juga menitipkan putra keduanya kepada saudara iparnya, adiknya Jenderal Sudirman tadi. Lalu Ibu Siem pun pulang kembali ke kampung halamannya yang berada di Parakan Onji. Bersama dengan pamannya Raden Cokrosunaryo, Jenderal Sudirman pun dibesarkan dengan cerita-cerita kepahlawanan. Gak cuma itu aja, beliau ini juga diajarkan tentang etika dan juga tata krama seorang priai. Selain itu, beliau ini juga diajarkan tentang pentingnya etos kerja dan kesederhanaan dari seorang rakyat jelata. Dan untuk masalah pendidikan keagamaan Jenderal Sudirman kecil dan adiknya mempelajari Islam di bawah bimbingan Kiai Haji Kahar. Dan semakin hari Jenderal Sudirman pun semakin menjadi seseorang yang taat beragama dan selalu sholat tepat waktu. Bahkan sejak kecil pun beliau juga sudah dipercaya untuk mengumandangkan azan dan juga iqomah. Nah, itu tuh sedikit masa kecilnya Jenderal Sudirman. Sekarang kita akan masuk ke bagaimana pendidikan dari seorang Jenderal Sudirman. Check it out. Nah, jadi setelah waktu pun berlalu, saat umur Jenderal Sudirman ini berusia 7 tahun, beliau ini mendaftarkan dirinya di sekolah pribumi yang bernama Holland Inlandis
school. Ya walaupun memang dari kecil Sudirman ini hidup selalu berkecukupan, tapi satu hal yang kalian semua harus tahu bahwa keluarga Jenderal Sudirman ini bukanlah keluarga yang kaya raya. Walaupun memang dulunya paman ini adalah seorang camat, tapi beliau tidak mengumpulkan banyak kekayaan. Bahkan ya pada saat pensiun pun dan memutuskan pindah ke Cilacap tadi, paman ini bekerja sebagai penyalur mesin jahit saat itu. Nah terus saat di tahun kelima beliau ini bersekolah, Jenderal Sudirman diminta untuk berhenti sekolah karena ejekan yang diterimanya di sekolah milik pemerintah. Namun permintaan ini sempat ditolak. Selanjutnya Jenderal Sudirman pun dipindahkanlah ini ke sekolah menengah milik Taman Siswa di tahun ke-7. Sedangkan di tahun ke-8 Jenderal Sudirman ini pindah lagi nih sekolah lagi ke sekolah menengah Wirotomo dengan alasan bahwa sekolah taman siswanya itu ditutup oleh ordonansi sekolah liar karena ternyata sekolah tersebut itu tidak terdaftar. Nah di sekolah menengah Wirotomo inilah Jenderal Sudirman mulai belajar lagi dengan tenang. Kebanyakan guru di sekolah menengah Wirotomo ini adalah seorang nasionalis Indonesia, dan di sekolah inilah Jenderal Sudirman mulai mendengar dan mempelajari tentang pandangan terhadap penjajah Belanda. Dan di sana Jenderal Sudirman ini dikenal sebagai murid yang sangat tekun. Bahkan ya salah satu gurunya yang bernama Suwarjo Tirto Supono menyatakan bahwa Jenderal Sudirman ini sudah mempelajari tingkat 2 pada saat yang lainnya masih mempelajari tingkat 1. Dan dari sinilah kecerdasan dan kepintaran Jenderal Sudirman kecil mulai terlihat. Walaupun juga sebenarnya Jenderal Sudirman ini ternyata juga memiliki kelemahan dan kekurangan dalam mata pelajaran kaligrafi Jawa, tapi beliau ini sangat pintar dalam pelajaran pengetahuan umum seperti ilmu alam, matematika, bahasa Belanda ataupun bahasa Indonesia. Nggak cuma itu aja nih ya, Jenderal Sudirman juga menjadi seseorang yang semakin taat beragama di bawah bimbingan guru agamanya, yakni Raden Muhammad Khalil pada saat itu. Juga selain rajin beribadah, beliau ini juga selalu berpartisipasi dalam organisasi kelompok musik, tim sepak bola, dan lain-lain. Keahliannya dalam memimpin dan berorganisasi ini terlihat ketika Jenderal Sudirman berada di tingkat sekolah menengah. Dan gak cuma itu aja sosok di Jenderal Sudirman ini pada saat itu juga sangat dihormati karena memang masyarakat tahu bahwa Jenderal Sudirman ini adalah seseorang yang taat beragama. Jadi kalau kalian taat beragama disegani kalian Dan selang beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1934, pamannya Raden Cokro Suryo pun meninggal dunia, dan hal ini juga menyebabkan keluarga Jenderal Sudirman ini jatuh miskin. Tapi walaupun demikian, beliau ini tetap diizinkan untuk melanjutkan sekolah menengahnya tanpa harus membayar sampai lulus di akhir tahun 1934 akibat kecerdasan dan kepintarannya itu. Nah, perjalanan karir Jenderal Sudirman ini selanjutnya berawal saat beliau ini berusia 19 tahun. Dimana nih ya, biar kalian tahu, di usianya yang ke-19 tahun, beliau ini sudah menjadi seorang guru. Dan setelah itu Jenderal Sudirman melanjutkan pendidikannya selama 1 tahun di sekolah guru yang pada saat itu bernama Quick School. Yang mana sekolah ini sebenarnya dikelola oleh Muhammadiyah di Surakarta. Tapi ternyata takdir berkata lain, di mana di tengah jalan Jenderal Sudirman berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Udah gak difasilitasi lagi kayak di sekolah sebelumnya. Dan pada saat itulah Jenderal Sudirman ini memutuskan untuk kembali lagi ke Cilacap, tepatnya pada tahun 1936, dengan misi beliau ingin mengajar di sekolah dasar Muhammadiyah yang ada di Cilacap itu. Sebelumnya memang beliau ini memiliki kemampuan mengajar dan menjadi seorang guru karena memang sudah dilatih oleh guru-gurunya saat berada di sekolah menengah di Wirotomo. Itulah akhirnya makanya dia diterima kembali untuk mengajar di Cilacap tersebut. Dan di tahun yang sama, yakni pada tahun 1936, Jenderal Sudirman pun memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Alfiah, di mana Ibu Alfiah sendiri adalah anak seorang pengusaha batik kaya raya yang bernama Raden Sastroatmojo. Dan setelah menjalani proses pernikahan, Jenderal Sudirman pun kemudian tinggal di rumah mertuanya yang ada di kota Cilacap juga, agar selanjutnya beliau ini bisa menabung untuk bisa memiliki rumah sendiri. Setelah pernikahan tersebut, Jenderal Sudirman dan Ibu Alfiah pun dikaruniai 3 orang putra yang bernama Ahmad Tidarwono, Muhammad Teguh Bambang Cahyadi, dan juga yang terakhir Taufik Effendi. Dan gak sampai itu aja, pasangan ini juga kemudian dikaruniai 4 orang putri cantik, yakni Didi Praptiastuti, Didi Sujiati, Didi Pujiati, dan yang terakhir Titi Wahyuti Satyaningrum. 7 anak beliau. Dan sebagai seorang guru, Jenderal Sudirman ini mengajarkan kepada murid-muridnya tentang moral yang beliau ambil dari kehidupan para rasul dan juga kisah-kisah wayang-wayang tradisional. Bahkan seorang muridnya mengatakan bahwa Jenderal Sudirman ini adalah
seorang guru yang sabar dan adil. Gak heran jika Jenderal Sudirman menjadi guru favorit dan terpopuler di kalangan muridnya, Wak. Walaupun sebagai seorang guru nih, Jenderal Sudirman pun digaji dengan jumlah yang sangat kecil, Wak. Tapi walaupun demikian, Jenderal Sudirman tetap mengajar dengan sangat giat, dan hal inilah yang membuat Jenderal Sudirman diangkat sebagai kepala sekolah walaupun beliau tidak memiliki ijazah guru. Dan semenjak menjadi kepala sekolah itu, kehidupan Jenderal Sudirman semakin membaik karena gajinya naik nih 4 kali lipat. Yang pada saat itu awalnya cuma digaji 3 gulden, sekarang jadi 12 gulden, Wak. Dan perjalanan beliau sebagai kepala sekolah tidak membuat Jenderal Sudirman lupa akan tugas-tugasnya. Sebagai seorang kepala sekolah, Jenderal Sudirman mengajarkan berbagai macam tugas administrasi dan juga mencari solusi atas masalah yang tengah terjadi di sekolahnya. Bahkan ya, seorang rekan kerjanya menceritakan bahwa Jenderal Sudirman ini adalah seorang pemimpin yang memiliki sifat moderat dan juga demokratis, Wak. Dan gak hanya menjalankan peran sebagai seorang guru saja, di tengah masyarakat pun Jenderal Sudirman juga memiliki peran andil yang besar, Wak. Dimana Jenderal Sudirman ini seringkali melakukan ceramah dan berdakwah di masjid setempat. Dan gak heran jika selain menjadi seorang guru, Jenderal Sudirman juga terpilih sebagai ketua kelompok pemuda Muhammadiyah Kecamatan Banyumas pada saat itu, tepatnya di akhir tahun 1937-an. Dan sejak saat itu Jenderal Sudirman pun menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan perjalanan dakwah dengan menekankan pada kesadaran diri, Wak. Dan ya, nggak cuma Jenderal Sudirman aja, Ibu Alfiah yang merupakan istri beliau ini juga sangat aktif dalam kegiatan kelompok Putri Muhammadiyah di Nasyiatul Aisyah itu, Wak. Dan ya, peran aktif tersebut nggak cuma dari Jenderal Sudirman aja, Wak. Istri beliau yaitu Ibu Alfiah pun ikut aktif dalam kegiatan kelompok Putri Muhammadiyah di sana. Nah, jadi memang latar belakang Jenderal Sudirman ini sangat-sangat mengagumkan, sangat-sangat menginspirasi. Itulah kenapa dia pun dipercaya nih menjadi kaki tangannya Presiden Soekarno pada saat itu. Nah, sekarang baru nih kita akan masuk ke bagaimana perang sang jenderal ini pada masa penjajahannya, Wak. Check it out. Nah, jadi Wak, berawal pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua tuh, yang mana pada saat itu pecah di negara Eropa. Saat itu pendudukan Jepang diperkirakan sudah mulai bergerak mendekati daratan Cina dan juga sudah berupaya untuk melakukan invasi Hindia, Wak. Bangsa Indonesia yang pada saat itu dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda pun mulai merencanakan taktik dan strategi untuk melawan pemerintah Jepang. Nah, pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya membatasi pelatihan militer bagi para rakyat pribumi mulai mengajarkan rakyat tentang cara menghadapi serangan udara untuk melawan penjajah Jepang itu. Dan gak cuma itu aja, Wak. Bahkan ya, pemerintah Belanda pun juga membentuk suatu tim persiapan serangan udara. Nah, peran Jenderal Sudirman untuk melawan penjajah itu berawal dari situ, Wak. Dimana Jenderal Sudirman sebagai seseorang yang disegani oleh masyarakat pada saat itu diminta untuk memimpin tim dari Cilacap. Dan akhirnya gak hanya mengajarkan masyarakat setempat untuk menghadapi serangan udara aja, Jenderal Sudirman juga mendirikan pos pemantau di seluruh daerah. Dan pada saat Jepang sudah menduduki Hindia, tepatnya pada tahun 1942, banyak nih masyarakat pribumi yang sudah mendapatkan pelanggaran hak asasi manusia di tangan Jepang, Wak. Bahkan ya, di Cilacap, sekolah tempat Jenderal Sudirman ini mengajar juga udah ditutup karena dijadikan sebagai pos militer, Wak. Namun perjuangan Jenderal Sudirman untuk sekolahnya nggak sampai di situ aja. Dimana setelah Jenderal Sudirman ini berhasil meyakinkan penjajah Jepang untuk membuka kembali sekolah, beliau tetap memperjuangkan tempat anak-anak di sana bisa belajar gitu, Wak. Dan peran Jenderal Sudirman pun mulai terlihat kembali pada masa ini, di mana beliau juga berperan sebagai Ketua Koperasi Bangsa Indonesia yang membuatnya semakin dihormati oleh masyarakat Cilacap. Dan selain itu juga Jenderal Sudirman sempat menjabat sebagai perwakilan Dewan Karesidenan Jepang atau Shushangikal selama 1 tahun, Wak. Dan di awal tahun 1944 pun Jenderal Sudirman diminta untuk bergabung bersama dengan Tentara Peta atau Pembela Tanah Air yang didirikan oleh Jepang pada bulan Oktober tahun 1943, Wak. Nah, hal ini dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menghalau adanya invasi sekutu dan juga berfokus pada perekrutan pemuda yang masih belum terkontaminasi oleh pemerintah Jepang. Tuh taktiknya si Jepang. Dan sejak saat itu Jenderal Sudirman pun mulai bergabung di Peta dan mengikuti latihan kemiliteran berasrama dengan perwira dan tentara Jepang di Bogor, di mana para taruna di sana dipersenjatai dengan senjata yang disita oleh Belanda. Nah, peran Jenderal Sudirman pada saat ini adalah diangkat sebagai komandan atau daidanku. Setelah 4 bulan berlatih, Jenderal Sudirman pun kemudian ditempatkan di Batalion Kroya Banyumas, Jawa Tengah, yang mana tempatnya memang sangat jauh dari tempat beliau tinggal, yaitu Cilacap, Wak.
Dan di sana jabatan Jenderal Sudirman sebagai komandan peta. Nah, peran Jenderal Sudirman sebagai panglima besar di sana dimulai setelah pelarian beliau dari asrama itu berhasil dilakukan dan menyuruh para tahanan untuk kembali ke rumahnya masing-masing, Wak. Dan Jenderal Sudirman memilih untuk pergi ke Jakarta untuk menemui Bung Karno, Wak. Dan setelah bertemu dengan Bung Karno, Presiden Soekarno pun memerintahkan Jenderal Sudirman untuk memimpin perlawanan terhadap pasukan Jepang di kota Jakarta pada saat itu. Tapi, Wak, Jenderal Sudirman malah menolak dan menawarkan diri untuk memimpin pasukan di Kroya. Singkat cerita nih ya, sebagai Presiden Indonesia, Soekarno pun membentuk TKR yang mana peran Jenderal Sudirman pada saat itu adalah menjadi seorang Panglima Besar Jenderal Divisi 5 Banyumas. Dan lanjut nih, karir Jenderal Sudirman meningkat lebih tinggi lagi karena terpilih sebagai Panglima Angkatan Perang Republik Indonesia atau Panglima TNI yang paling muda. Dan dari sinilah beliau ini mulai dikenal sebagai Panglima Besar dan juga Jenderal pertama termuda yang dimiliki oleh Republik Indonesia, Wak. Nah, sementara itu peran Jenderal Sudirman pada masa Perang Gerilya, Wak, ya seperti yang kita ketahui lah, setelah pendudukan Jepang berhasil menyerah, sekutu Belanda kan balik lagi nih ingin menguasai dan menjajah Indonesia kan. Nah, pada masa agresi militer Belanda kedua pada saat itu, Jenderal Sudirman ini lagi sakit pula, Wak. Keadaannya sangat lemah pada saat itu. Dan barulah diketahui bahwa Jenderal Sudirman ini mengidap penyakit di mana paru-parunya hanya berfungsi 50% aja, atau hanya memiliki satu paru-paru aja karena penyakit beliau yaitu TBC, Wak. Dan saat Indonesia sedang genting nih ya pada saat itu, sebagai Presiden, Bung Karno pun menyuruh Jenderal Sudirman untuk tetap berada di dalam kota dan melakukan perawatan demi kesembuhannya TBC lah pula. Tapi, Wak, nih, sebagai Panglima Besar, Jenderal Sudirman tidak menghiraukan perintah Presiden karena beliau ini merasa memiliki tanggung jawab yang besar untuk memimpin pasukan perang, Wak. Dan pada masa Perang Gerilya tersebut, sebagai Panglima Besar, Jenderal Sudirman pun berpindah-pindah nih dari satu hutan ke hutan lainnya, dari satu gunung ke gunung lainnya, selama kurang lebih 7 bulan dalam keadaan yang lagi lemah dan sakit itu, Wak. Kalian bayangin lah. Dan selama beliau ini mengemban tanggung jawabnya tersebut, semakin hari persediaan obat sang jenderal pun semakin berkurang nih. Tapi walaupun demikian, Jenderal Sudirman tetap memberikan semangat dan motivasi kepada pasukannya untuk tetap berjuang sampai-sampai beliau itu betul-betul tidak merasakan kesakitannya, Wak. Tapi walaupun demikian ya, udah obat semakin menurun, selalu tetap harus berjaga-jaga memonitor anak-anak buahnya, keadaan fisik Jenderal Sudirman pun terus menurun, Wak. Sehingga membuat Jenderal Sudirman ini terpaksa harus pulang dari medan perang. Dan karena kondisi kesehatannya yang semakin parah tersebut, Jenderal Sudirman pun tidak bisa lagi memimpin langsung pasukan, tapi pemikiran dari seorang Jenderal Sudirman tetap dibutuhkan untuk memimpin pasukan, Wak. Bahkan pada saat itu nih, sang jenderal pun ditandu selama masa Perang Gerilya. Semakin hari penyakit TBC yang diderita oleh sang jenderal ini pun semakin parah. Tapi walaupun demikian, penyakitnya tidak mengalahkan semangat beliau, di mana beliau ini masih tetap, Wak, melakukan kontrol secara teratur. Yang mana pada saat itu juga pengakuan atas kedaulatan Indonesia sedang dipertaruhkan pada masa negosiasi dengan Belanda itu loh. Dan sejak saat itulah Jenderal Sudirman ini sudah jarang tampil di khalayak karena sedang menjalani perawatan di Sanitarium Pakem. Dan lalu beliau ini dipindahkan ke Magelang untuk menjalani perawatan lanjutan pada bulan Desember tahun 1949, Wak. Tapi sayangnya takdir berkata lain, di mana setelah perjuangan Jenderal Sudirman untuk kemerdekaan Indonesia dan perjuangan melawan penyakit yang dideritanya, tercatat pada tanggal 29 Januari 1950 Jenderal Sudirman pun menutup usianya, Wak. Pada biografi Jenderal Sudirman dicatat bahwa sang jenderal wafat di Magelang setelah berjuang melawan penyakit TBC-nya tersebut. Pemakaman sang jenderal pun dilakukan di Taman Makam Pahlawan Semaki, Yogyakarta, diiringi dengan konvoi 4 tank dan juga 80 kendaraan bermotor. Dan sejak saat itulah Jenderal Sudirman dinobatkan sebagai salah satu tokoh pahlawan pembela kemerdekaan, Wak. Nah, itu tadi sejarah singkat perjuangan sang jenderal ini untuk tetap menjaga bangsanya dan membela negara tercinta kita ini, Wak. Sekarang kita akan masuk ke beberapa fakta-fakta menarik seputar Jenderal Sudirman ya. Check it out. Yang pertama, ada patung Jenderal Sudirman di Jepang, Wak. Bukan yang di Jakarta, di Jepang. Karena memang nampaknya nih, Wak, ya, masyarakat Jepang sangat-sangat menghormati pahlawan Indonesia yang satu ini, yaitu Jenderal Sudirman. Mengingat patung tersebut merupakan satu-satunya patung pahlawan dari negara asing yang dipajang di Jepang, Wak. Biar kalian tahu nih. Patung Jenderal Sudirman ini berada di kota Tokyo, lebih tepatnya di depan Kementerian Pertahanan Tokyo. Dan patung Jenderal Sudirman tersebut memiliki tinggi sekitar 4 meter dan terbuat dari
perunggu. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 2015 lalu terdapat upacara peletakan karangan bunga oleh kelompok masyarakat Jepang pecinta Indonesia di depan patung yang terbuat dari perunggu itu. Dan salah satu duta besar Indonesia untuk Jepang juga menghadiri acara tersebut, yaitu Bapak Yusron Izzah Mahendra. Dan sebagai warga Indonesia patutnya kita agak sedikit bangga lah melihat patung salah satu pahlawan kita dipajang di jantung kota Tokyo itu ya. Dan ya biar kalian tahu, Jenderal Besar Sudirman ini memiliki 3 jimat yang membawanya kepada kemenangan melawan penjajah, Wak. Jimat-jimat ini bukan cincin, bukan kalung, koin atau semacam, Wak, enggak. Tapi 3 jimat Jenderal Sudirman adalah, catat. Pertama, mempertahankan wudunya. Dimana Jenderal Sudirman ini selalu, Jenderal Sudirman ini selalu berwudu sebelum berangkat perang. Beliau selalu dalam keadaan suci saat memimpin perang gerilya, Wak. Dan ya kalau misalnya wudunya batal, beliau langsung mengambil air wudu lagi menggunakan kendi berisi air yang selalu beliau bawa. Nah, jimat kedua apa? Catat lagi, sholat tepat waktu. Karena memang selain mempertahankan wudunya, Jenderal Sudirman ini juga selalu sholat tepat waktu. Apapun yang beliau lakukan akan beliau tinggalkan saat waktu sholat udah tiba, Wak. Kalian bayangin tuh, aduh merinding. Hebat kali kan? Padahal itu ya, kalau kalian ingat kan waktu perang kan, Wak. Nggak peduli, tetap sholat sholat gitu. Dan jimat ketiga adalah niat tulus dan ikhlas, Wak. Jenderal Sudirman ini memiliki niat tulus dalam menjalani pertempuran demi kepentingan rakyat Indonesia. Dan hal ini dibuktikan oleh semangatnya meski dalam keadaan yang sakit parah tadi, beliau masih mengabdikan dirinya untuk negara tercintanya yaitu Indonesia. Nah, fakta ketiga nih, wajah dari Jenderal Sudirman. Nah, ini ya biar kalian tahu, wajah Jenderal Sudirman ini paling sering muncul kedua dalam uang rupiah, Wak. Dimana sampai saat ini ada sekitar 11 jenis uang rupiah bergambar beliau, dan semua uang tersebut dicetak pada tahun 1964. Dan uang bergambar Jenderal Sudirman tersebut masing-masing bernominal Rp1, Rp2,5, Rp5, Rp10, Rp25, Rp50, Rp100, Rp500, Rp1000, Rp5000, dan Rp10.000. Wajah beliau semuanya. Dan hal ini menjadikan Jenderal Sudirman menjadi wajah yang paling banyak dicetak di uang rupiah kedua setelah Insinyur Soekarno dengan 15 jenis uang rupiah, Wak. Dan selain itu, fakta menarik lainnya adalah beliau ini mendapatkan panggilan Dinda dari Soekarno. Karena memang, Wak, Presiden Soekarno dengan Jenderal Sudirman ini adalah sahabat yang sangat dekat, dan Bung Karno pun memanggil Jenderal Sudirman dengan sebutan Dinda. Karena memang Bung Karno ini lebih tua 15 tahun dari beliau. Sementara nih Jenderal Sudirman memanggil Bung Karno dengan sebutan Kanda. Aduh, so sweet banget, bromance cenah. Hal ini tertulis, Wak, dalam sebuah surat dari Bung Karno untuk Jenderal Sudirman, di mana di surat tersebut tertulis, Kanda doakan kepada Tuhan, moga-moga Dinda segera sembuh. Di mana surat ini ditulis dan dikirimkan oleh Bung Karno sebulan sebelum Jenderal Sudirman meninggal dunia, Wak. Dan setelah wafat pun Bung Karno menempatkan sahabatnya itu sebagai ikon sejarah. Dan ketika membangun sebuah jalan baru yang besar dan lebar tahun 1992 untuk akses di pinggiran kota menuju sebuah stadion baru termegah di dunia saat itu, Bung Karno pun mengabadikan nama sahabatnya ini di jalan tersebut dengan Jalan Jenderal Sudirman, Wak. Dan seperti yang kalian tahu juga, nama beliau ini pasti aku yakin di semua ibu kota pasti ada nama Jalan Jenderal Sudirman kan? Kebanyakan pasti itu jalan-jalan besar tuh, jalan-jalan utama. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah dari pahlawan kita yaitu Jenderal Sudirman. Aku berharap kali semoga kalian semua mencontoh kebiasaan-kebiasaan baik beliau, suri tauladan beliau, pedoman-pedoman beliau, dan ingat tolong catat 3 jimat beliau tadi ya, Wak, ya. Selalu berwudu, sholat tepat waktu, dan selalu jalani apapun itu kegiatan kalian, kehidupan kalian dengan tulus, sabar, dan ikhlas. Dan yang jelas sampai saat ini pun segala jasa-jasa beliau, pengorbanan beliau akan tetap kita kenang sebagai salah satu jenderal besar yang harus selalu dikenang. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Oke. Sangar yo.